Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukodimah, saya Nola Risma Anggraini dari kelas 3A D3 Akuntansi akan mempresentasikan rancangan tugas akhir yang berjudul Perancangan Rencana Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Sistem Pengeluaran Kas pada Puskesmas Halaban. Di sini saya memilih Puskesmas Halaban sebagai tempat penelitian saya, yaitu dilihat dari berbagai fungsi-fungsi yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan semestinya. Oleh karena itulah saya memilih Puskesmas Halaban untuk dijadikan sebagai tempat penelitian saya. Selanjutnya yaitu langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem akuntansi. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Artinya, suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu informasi yang menyediakan laporan untuk kepentingan mengenai aktivitas ekonomi kondisi perusahaan. Jadi, sistem akuntansi adalah suatu komponen atau elemen yang berhubungan dengan suatu informasi yang menyediakan laporan untuk kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari sistem akuntansi. Yang pertama yaitu formulir, yang kedua yaitu jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat buku pembantu, dan yang terakhir yaitu laporan. Tujuan umum pengembangan yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal. Yang keempat yaitu untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebaikan manajemen. Selanjutnya yaitu simbol-simbol untuk sistem akuntansi. Yang pertama yaitu dokumen dan tembusannya, berbagai dokumen, catatan, penghubung dalam halaman yang sama, penghubung dalam halaman yang sama bernomor, simbol halaman yang sama, penghubung halaman berbeda untuk kegiatan manual, keterangan, atau komentar. Selanjutnya, arsip sementara, arsip permanen, online komputer proses, keying, pita magnetik, online stroke, keputusan, garis alir, persimpangan garis alir, pertemuan garis alir, mulai atau berakhir, masuk ke sistem, dan keluar ke sistem lain. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi penerimaan kas. Deskripsi kegiatan yaitu sistem penerimaan kas tunai mengharuskan yang pertama yaitu
penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank pendebit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi kas. Yang ketiga, fungsi gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman. Dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Unsur-unsur pengendalian internal yaitu yang pertama, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari kas, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Praktik yang sehat yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga yaitu perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi penerimaan internal. Selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua yaitu penerimaan kas dikoordinasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga yaitu penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank pendebit kartu kredit. Yang terakhir yaitu penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan penyelenggaraan menggunakan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sistem saldo berfluktuasi dan sistem impress system. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Yang kedua yaitu permintaan pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang keempat yaitu permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan yaitu yang pertama fungsi kas, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi pemegang dana kas kecil, yang keempat fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, yang kelima yaitu fungsi pemeriksaan internal. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Yang kedua yaitu register cek. Dan yang terakhir jurnal pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya yaitu sejarah dari perusahaan yang telah dilakukan penelitian. Sejarah dari perusahaan ini yaitu Puskesmas Halaban merupakan unit usaha yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini melayani jasa di bidang kesehatan masyarakat. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tahun 1992, di mana pemilik ini berinisiatif untuk membuka jasa kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar guna meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
Perusahaan ini pada awalnya didirikan masih dalam keadaan yang mungkin belum sepenuhnya dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu pimpinan, dan setelah dari pimpinan yaitu Kasubag Tata Usaha, penanggung jawab UKM esensial dan PHN, selanjutnya penanggung jawab UKM pengembangan, dan penanggung jawab farmasi pada laboratorium. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama yaitu visi dari perusahaan. Puskesmas Halaban menjadi pusat pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan ramah pasien. Yang kedua yaitu misi dari perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui perbaikan manajemen yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisiensi. Yang keempat yaitu membangun sistem informasi dan manajemen puskesmas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu sarana dan prasarana dari puskesmas. Selanjutnya, kondisi perusahaan di masa sekarang ini. Perusahaan ini merupakan unit usaha yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini melayani jasa di bidang kesehatan masyarakat. Perusahaan ini pada saat ini sudah dalam keadaan yang membaik dan sudah dapat digunakan seluruhnya secara maksimal atau sudah melakukan perbaikan pada beberapa gedung. Perusahaan ini pada kegiatan operasionalnya sudah memiliki sistem, namun ada beberapa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dan belum adanya pemisahan pada fungsi-fungsi tertentu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.